warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kenanda. NIM 2308262. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai guru BK SMA 122 untuk menyelesaikan tugas psikologi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Bu Dewi. Kepada Bu Dewi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani. Saya itu adalah guru BK dari SMA 126. Udah cukup itu saja. Kapan Ibu mulai enggak apa dulu? Sejak kapan Ibu menjadi guru di SMA 122? Ibu jadi guru di SMA 162 itu sejak tahun 2021. Jadi udah kurang lebih 4 tahun. Masuk 4 tahun Ibu mengajar di SMA 162. Kalau boleh tahu Ibu lulusan dari mana, Bu? Ibu lulusan dari UNP. Kita kan satu alma mater. Iya, kampus Alam Takambang jadi guru. Tahun Ibu masuk kuliah tahun berapa, Bu? Ibu masuk kuliah tahun 2012, tamatnya itu tahun 2016. Pengalaman Ibu lah selama kuliah di UNP. Pengalaman Ibu selama kuliah di UNP bangga sih gitu. Pertama bangga, yang kedua Ibu bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dengan berbagai macam jurusan. Ya kalau kita kuliah di kampus negeri itu tentu biayanya lebih terjangkau. Biaya lebih terjangkau, kemudian pendidikan dan fasilitas semuanya bagus, ada juga beasiswanya. Alhamdulillah Ibu selama kuliah dapat beasiswa. Kemudian dosen-dosennya juga pengalamannya juga banyak gitu. Kemudian kita bertemu dengan mahasiswa yang magister, S2 maupun S3, jadi bisa memotivasi kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian selama kuliah alhamdulillah ya, kuliah Ibu semuanya berjalan dengan lancar. Ibu bertemu dengan orang-orang baik yang bisa membantu Ibu dalam proses PL ya, kemudian dalam kegiatan skripsi, penelitian, sampai semuanya itu lancar. Jadi lebih kayak yang nggak ada yang mempersulit gitu. Jadi kalau ada pun kesulitan kita sharing sama teman-teman, jadi banyak referensi sehingga untuk menyelesaikan satu masalah itu bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat agar tidak salah. Kalau Ibu kuliah di UNP kan Ibu jurusan BK, Bu? Iya. Bagaimana rasanya kuliah BK di UNP? Kita UNP ya. Ya. Kuliah BK di UNP itu adalah kuliah yang paling berguna ilmunya untuk berkeluarga. Selain berkarir, ilmunya itu sangat berguna untuk berkeluarga. Sampai saat ini Ibu menjadi guru berkeluarga, itu ilmunya sangat-sangat berpengaruh karena kita belajar dari ilmu psikologi anak, remaja, dewasa, lansia. Jadi kita lebih mudah untuk memahami perilaku seseorang lewat ilmu-ilmu yang dipelajari pada jurusan bimbingan konseling gitu. Jadi ilmunya itu memang ilmu untuk berkeluarga gitu, untuk bersosialisasi. Saya rasa tidak ada mahasiswa yang jurusan BK itu yang introvert. Rata-rata semuanya ekstrovert karena untuk menggali suatu permasalahan mereka membutuhkan teknik khusus untuk bisa bertanya, kemudian memberikan pertanyaan itu yang berurutan sehingga tergalilah permasalahan seseorang untuk bisa mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bu, apa yang Ibu lakukan sebagai guru untuk mengembangkan kemampuan metakognitif dalam proses belajar? Kalau mengembangkan teori kognitif ya, dalam proses pembelajaran itu kita bisa mengikuti beberapa pelatihan. Jadi kan kalau kita udah jadi guru nanti kita punya grup ya, jadi grup seminar, pelatihan itu bisa online, kita bisa juga offline.
PTN, ada juga yang berbayar. Nah itu makanya guru itu ada tunjangan sertifikasi. Nah itu gunanya untuk pengembangan diri seorang guru agar memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan yang mampu memfasilitasi peserta didik, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam metode pembelajaran yang menarik sehingga proses pembelajaran tadi mudah diambil hasilnya, mudah dipahami oleh siswa gitu, sehingga prosesnya itu menarik, anak merasa aman, nyaman, kemudian bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Apa kelemahan atau tantangan dalam menerapkan pembelajaran individu? Kalau pembelajaran individu siswa itu apa kelemahannya dan tantangannya? Kalau kelemahannya pembelajaran individu ya, siswa yang berbeda. Iya. Setiap individu itu kan unik gitu. Setiap satu kelas itu terdiri dari banyak siswa. 36 siswa itu bukan angka yang sedikit untuk sekelas SMA. Tentunya itu menjadi kesulitan tersendiri bagi guru yang belum bisa memasukkan metode pembelajaran yang menarik gitu. Jadi kalau kita memberikan metode pembelajaran yang lebih banyak praktek, tentu itu hanya untuk anak-anak yang suka praktek itu, kinestetik. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang suka dengan visual, teori gitu, dia harus melihat langsung, ini gambarnya, ini suaranya, itu tentu belum terfasilitasi semuanya. Itu kesulitan kita. Jadi kalau kesulitan ibu seperti itulah, kita harus berpikir kreatif, menciptakan metode pembelajaran yang menarik bagi semua siswa, memfasilitasi setiap individu dengan karakter yang berbeda. Yang selanjutnya Bu, apa upaya Ibu dalam mengatasi kejenuhan siswa yang sedang belajar? Mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar. Kalau ada siswa yang jenuh dalam belajar, kita bisa kasih ice breaking atau games. Seperti itu. Jadi kita harus banyak referensi. Makanya kita bisa, itu gunanya media sosial, kemudian pelatihan-pelatihan itu. Dari sana kita bisa belajar, ternyata banyak loh hal-hal kecil yang bisa kita berikan untuk mencairkan suasana ketika anak bosan gitu. Anak itu akan bosan ketika materi yang kita berikan itu monoton dan hanya ceramah gitu. Jadi makanya harus kreatif menciptakan games. Gamesnya itu bisa sepeda. Ya games untuk mencairkan suasana tadi agar anak lebih semangat lagi dan tidak bosan untuk ikuti pelajaran kita. Untuk yang selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu membangun empati siswa reguler terhadap teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus? Membangun empati siswa reguler terhadap kemampuan teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas Bu. Teman yang disabilitas. Ya, biasanya di sekolah kita kan ada itu yang berkebutuhan khusus ya. Ibaratnya dia hanya langkah gerak, gerak kakinya saja yang kurang bagus gitu, tapi dia secara kognitif masih bisa gitu. Jadi untuk menimbulkan rasa empati pada diri siswa itu kita bisa perlihatkan lah ya kekurangan dan kelebihan seseorang gitu. Jadi kita sebagai temannya itu bisa mengajarkan kepada anak bagaimana anak yang berkebutuhan khusus tadi dengan langkah geraknya yang lambat, tidak bisa ikut upacara, tidak bisa berjalan cepat, tidak bisa ikut olahraga, itu bagaimana mereka bersimpati gitu. Jadi lebih kayak menekankan dia butuh kita gitu. Kita nggak tahu nanti suatu saat kita seperti apa gitu, dan kebaikan itu nanti akan kita ajarkan bahwa dia akan kembali kepada kita kebaikan tersebut. Jadi bagaimanapun kesulitan teman kita di kelas tadi adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dia sendiri maupun orang tuanya tidak. Jadi sebagai ya lebih kayak ke sosialnya lah, tidak mungkin manusia hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Menurut yang selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana strategi mengajar guru dapat membangun keberhasilan transfer belajar? Keberhasilan guru dalam membangun transfer belajar, keberhasilan transfer belajar. Ya, keberhasilan guru itu bukan hanya dilihat dari nilainya saja ya. Tentu bagaimana anak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan guru dalam proses
proses transfer ilmu, apalagi untuk mata pelajaran tertentu seperti BK. Itu kan yang dibutuhkan dalam transfer ilmu adalah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian PKN juga seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia juga, bagaimana anak itu bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang santun. Nah, apalagi agama, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang anjuran sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Jadi memang proses ya, bagaimana proses anak itu memperoleh ilmu sehingga sampai ke penerapannya, itulah bisa menjadi tolak ukur keberhasilan guru dalam menyampaikan materi. Mungkin segitu yang bisa saya tanyakan kepada Bu Dewi. Jika ada salah kata atau hal yang kurang mengenakan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak minta maaf? Nah, saya